Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa konsekuensi. Konten ini gue buat untuk teman-teman, khususnya orang-orang yang pengen belajar dan sedang belajar, yang bertanya apakah bisa jadi full-time trader. Karena saat ini begitu banyak konten yang membuat berita bahwa cara cepat kaya adalah bisnis financial market, tanpa menjelaskan bahwa financial market itu banyak juga menghancurkan orang. Episode kali ini kita akan bahas, bukan sekedar buka akun, satu hal yang harus dilakukan untuk menjadi profesional. Teman-teman harus melewati siklus yang sebenar, dan ini adalah fakta. Kalau teman-teman tidak siap, maka teman-teman tidak usah sentuh bisnis ini. Tapi kalau teman-teman siap, teman-teman harus dengar ini sampai selesai, karena ini adalah fakta dan ini adalah kebenaran. Banyak yang berpikir untuk memulai sesuatu tentu harus action. Di sini gue setuju. Tapi pertanyaannya banyak juga yang berpikir ketika gue sudah buka akun, wah gue sudah menjadi profesional trader. Faktanya profesional trader itu adalah orang yang sudah punya pendapatan dengan baik, sustain dari bisnis ini. Sementara bisnis ini selalu berhubungan dengan yang namanya resiko. Gue dapat banyak pernyataan, wah trading bikin gue hancur, investasi susah, gue rugi, banyak kalimat-kalimat negatif. Belum lagi kita lihat banyak banget orang yang menjadi korban dari robot trading, mengatasnamakan industri ini, padahal yang menjalankan adalah oknum. Zaman dulu pada tahun 1600-an, financial market sudah dikenal melalui POC, sebuah perusahaan kamar dagang yang melakukan scale up bisnis dan menarik investor. Kemudian menyebar sampai ke Inggris, di sana bursa pertama kali, dan terus berkembang sampai sekarang melahirkan tokoh-tokoh sukses yang kita lihat, bahkan institusi-institusi yang terkenal. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang udah lebih sukses. Banyak sumber literasi yang bisa kita ambil. Selain informasi dari sosial media, pernah dengar ada buku yang ngebahas tentang pelaku-pelaku keuangan yang hebat, yang sukses? Pernah, salah satunya Mark Wizard. Mark Wizard itu ada sampai beberapa edisi, kalau nggak salah gue ada 5, dan ada buku juga The Principle, Ray Dalio. Tapi teman-teman tahu nggak, manajer investasi itu mereka punya tim, mereka punya ahli ekonomi, tugasnya untuk menganalisa ekonomi secara makro, tren untuk ke depan itu seperti apa. Kemudian mereka punya juga tim statistik, mereka biasanya memantau pertumbuhan atau perlambatan. Ada juga ahli riset, tugasnya untuk melakukan riset berbagai aset keuangan, dan industri biasanya punya spesialisasi masing-masing dalam bidang tertentu. Misalnya contoh, ada obligasi, ada saham, ada komoditi. Saat ini cryptocurrency udah diperdagangkan juga. Sebagai pelaku keuangan, kita tidak boleh fanatik lalu kita menjelekkan instrumen yang lain, padahal setiap pergerakan market itu saling berhubungan. Rata-rata orang gagal untuk menjadi pelaku keuangan profesional karena mereka berpikir cukup buka akun maka mereka bisa sukses. Faktanya semua profesional itu berawal dari newbie, tapi tidak semua newbie menjadi profesional. Berarti untuk newbie, scale up dia punya skill, mereka harus melakukan yang namanya belajar. Artinya belajar itu tentu ada transaksi, benar nggak? Tuh. Kita udah sering ngomong bahwa belajar itu tidak boleh lewat demo. Kenapa? Karena emosinya tidak terlatih, psikologinya beda Pak. Karena bukan real money. Kita tidak ada rasa kehilangan ketika itu salah. Kalau untuk sekedar cuman mulai tahu, oke. Tapi untuk melatih, apakah kita bagus dalam melihat perspektif market, harus real account. Jadi suka nggak suka, rugi dan untung itu sudah part of orang profesional pelaku keuangan. Tahun 2011 gue mengalami kerugian, tapi di sini gue yakin karena gue bersama orang yang tepat. Gue belajar dengan dia dan dia salah satu orang yang terbaik. Yes, itu mentor gue pada saat tahun 2011, hampir 15 tahun yang lalu. Dia bilang, kamu mau jadi real trader, berarti kamu harus paham bisnis kamu secara detail. Di sini gue setuju. Jadi suka atau tidak, siklus teman-teman ketika mengalami profit dan loss, knowledge ini akan berkembang dengan sendirinya, karena kalau kita bicara trading plan, kita bicara strategi, kita bicara money management, bicara risk management,
itu semuanya dari knowledge. Dan knowledge sama seperti kayak seorang pembalap. Dia tidak boleh melakukan hal yang meresikokan dirinya. Dia tidak boleh keluar dari rencana. Dia tidak boleh tidak bekerja sama dengan tim. Bahkan dia sudah melatih emosinya untuk tidak mengedepankan keputusan-keputusan impulsif dalam setiap race-nya. Maka dari sini lahirlah yang disebut sistem. Sistem teruji ini berawal dari sebuah kesalahan. Artinya kemampuan bagus karena kita melakukan kesalahan. Ini yang banyak orang nggak paham. Kesalahan itu adalah good investment. Karena dari kesalahan kita akan dapat jawaban. Apakah trading plan kita sesuai? Apakah kita melanggar trading plan kita? Apakah kita melanggar risk management kita? Apakah kita transaksi impulsif? Contoh, transaksi berdasarkan chart. Ini menarik banget banyak orang. Pada dasarnya chart itu merupakan representasi pergerakan harga yang sudah terjadi. Dan dari pergerakan harga yang ada di chart, itu teman-teman bisa melihat pola tren yang sedang terjadi. Apakah sedang uptrend atau sedang mengalami sideways atau sedang mengalami koreksi. Kita lihat 52 minggu untuk transaksi emas. 2.200 dolar troy ounce sampai dengan 3.450 dolar troy ounce. Dan harga sempat terkoreksi setelah menyentuh all time high pertama kali, itu menyentuh 3.120. Pada saat itu banyak yang berpikir gold akan hancur jatuh. Ternyata harga gold tidak jatuh seperti yang disampaikan di media. Dan saat ini tanggal 1 Juli 2025, harga gold berhasil diperdagangkan di area 3.350-an lebih. Sempat kemarin terkoreksi ke 3.245 gara-gara tensi di Iran Israel turun akibat gencatan senjata. Dan saat ini semua mata pelaku keuangan tertuju pada tanggal 9, apakah tarif ini akan diteruskan karena lagi pause kan. Ini kan berarti kita melakukan statistik dan riset. Berarti chart yang pada tampilan itu semuanya bergerak berdasarkan narasi. Artinya teman-teman harus punya namanya kemauan untuk melakukan riset. Riset dari mana? Dari baca. Dengan membaca kita melatih energi di kepala kita. Jadi lucu. Mau menjadi profesional pelaku keuangan, profesional investor, profesional trader, tapi tidak punya habit dalam melakukan riset dengan membaca. Artinya yang membentuk seorang menjadi pelaku keuangan, yaitu berawal dari habit orang profesional. Nah, kalau dia udah punya seperti ini, maka udah dipastikan dari psikologis dia good, dari sisi risk management, dari money management good. Inilah yang membentuk seorang trader itu bisa berkembang, bertumbuh kalau dia punya karakter disiplin. Orang bilang profit konsisten. Semua pelaku keuangan, trader, investor itu pasti akan mengalami P&L, profit dan loss. Tapi pertanyaannya ketika diakumulasi, ternyata gainnya tumbuh. That's why kenapa yang menjadi utama adalah sistem yang teruji agar teman-teman bisa protect your capital. Hal inilah yang membuat teman-teman bukan hanya sekedar buka akun, bukan hanya sekedar newbie. Kalau teman-teman jalankan ini, teman-teman tumbuh menjadi lebih baik dan semoga hal ini bisa berikan dampak. Itulah kenapa Trader Hebat Indonesia bersama Media Trader ID, bersama The Reva Journal, kita buat pelatihan untuk teman-teman agar teman-teman punya pemikiran sebagai pelaku keuangan yang sebenarnya. Kita udah buat sampai 8 batch dan kita akan buat lagi batch ke-9. Di sana kita akan bagikan semua rahasia bagaimana bisa bertumbuh. That's why kenapa teman-teman lihat podcast kita, itu semua teman-teman yang sudah pernah jadi bagian dari kita. Mereka bukan hanya pernah terluka, mereka pernah hancur, mereka pernah ditipu, tapi mereka mau berkembang, mereka mau belajar. So, semoga konten ini bermanfaat. Saya Reva Faruk. Terima kasih udah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.